Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Muwatalli II. Muwatalli II merupakan raja kerajaan baru Kekaisaran Het sekitar 1295-1282 dan 1295-1272 sebelum Masehi dalam kronologi singkat. Dia adalah putra tertua Mursili II dan Ratu Gasulawiyah, dan dia memiliki beberapa saudara kandung. Ia terkenal karena memindahkan ibu kota Het ke Tarhuntasa, mengangkat saudaranya Hattusili sebagai gubernur di Hattusa, dan melawan Ramses II dalam pertempuran Kades. Salinan perjanjian telah ditemukan antara dia dan Alaksandu, penguasa Wilusa, Troy, salah satu tanah Arzawa. Para ahli sejarah Mesir menduga bahwa beberapa waktu sebelum aksesi Ramses II ke tahta Mesir, Muwatalli telah mencapai perjanjian perdamaian informal atau kesepahaman dengan Seti atas Kades untuk menghindari bentrokan antara dua kekuatan yang menguasai Suriah. Di dalamnya, Seti secara efektif menyerahkan Kades kepada Raja Het untuk fokus pada masalah domestik di Mesir. Muwatalli memiliki seorang istri bernama Tanu, Epa dan setidaknya 2 orang anak. Salah satunya Urhiteshub, yang menjadi raja sebagai Mursili III sampai pamannya Hattusili III menggulingkannya. Lainnya adalah Kurunta yang menjadi penguasa bawahan Tarhuntasa pada masa pemerintahan Hattusili III. Orang lain bernama Ulmiteshub diperkirakan adalah putra ketiga dari Muwatalli II, tetapi kemungkinan besar Ulmiteshub dan Kurunta adalah orang yang sama. Tudalia pertama V dan Ratu Mesir Maatorneferure adalah keponakan dari Muwatalli. Senama Muwatalli, Muwatalli I, adalah raja prakekaisaran pada awal abad ke-14, pendahulu Tudalia pertama. Pada awal pemerintahan Muwatalli II ibu kota Hatti adalah Hattusa, terletak di wilayah utara Anatolia. Tidak lama setelah dia berkuasa, dia mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke lokasi baru, yang dia beri nama Tarhuntasa. Tidak ada dokumentasi yang menyatakan alasan mengapa ibu kota dipindahkan, tetapi para sarjana, berdasarkan teks-teks selanjutnya yang ditulis oleh saudaranya Hattusili III dan kampanye yang dilakukan Muwatalli II, mengemukakan 2 kemungkinan alasan. Teori pertama adalah bahwa Muwatalli II memindahkan ibu kota karena pertempuran perbatasan antara Het dan Kaska, dan kemudian pemberontakan oleh Tiamaradu. Sengketa ini terjadi di perbatasan utara, dan ibu kota Hattusa terletak di dekat perbatasan utara. Setelah menstabilkan perbatasan utara, dia memindahkan ibu kota lebih jauh ke selatan, ke lokasi baru Tarhuntasa. Lokasi baru ini tidak hanya lebih jauh dari perbatasan utara yang bermasalah, tetapi juga secara strategis lebih baik untuk perang yang akan datang melawan Mesir atas Suriah. Teori kedua mengapa Muwatalli II memindahkan ibu kotanya ke selatan adalah karena alasan agama. Itamar Singer, dalam esainya, The Violet Reforms of Akhenaten and Muwatalli, menyatakan bahwa alasan perpindahan tersebut berakar lebih dalam pada reformasi agama, meskipun ia mengakui keuntungan politik dari perpindahan tersebut. Bukti utama untuk ini adalah bagaimana penggambaran Dewa Badai pada segel kerajaannya berubah secara signifikan setelah pengusiran Danuhepa. Muwatalli II memperkenalkan motif baru untuk segel yang diikuti oleh semua raja Het yang memerintah setelahnya, Umarmungzene. Gaya ini dapat dikenali karena menunjukkan raja yang dipeluk oleh satu dewa. Dalam segel Muwatalli II, dia dipeluk oleh Dewa Badai Petir alih-alih Dewa Badai Langit tradisional. Relief Muwatalli II terletak di dekat Sirkeli Hoyuk, yang merupakan salah satu gundukan permukiman terbesar di dataran Kilikia. Pemukiman ini terletak di tepi kiri Sungai Cehan, yang pada zaman dahulu dikenal sebagai Puruna atau Piramos. Prasasti Raja juga menyebutkan nama ayahnya Mursili II, Muwatalli, Raja Agung, Pahlawan, putra Mursili, Raja Agung, Pahlawan. Dia memakai jubah panjang dan, di tangan kirinya, dia memegang kalmus. Penampilan Raja Muwatalli konsisten dengan cara Dewa Matahari Langit digambarkan dalam ikonografi Het, jadi ini menunjukkan pendewaan. Relief kedua yang sangat mirip berjarak beberapa meter, tetapi sebagian hancur pada zaman kuno. Sifat kerusakan menunjukkan penghancuran yang disengaja, sehingga nama tokoh ini tidak dapat dibaca. Sosok ini mungkin adalah Ur-Iteup, yang tahtanya bernama Murili. Ia menjadi Raja Hatti setelah kematian ayahnya Muwatalli II, namun digulingkan 7 tahun kemudian oleh pamannya Hattuili III.
Relief ini mungkin terlihat langsung oleh orang-orang yang memasuki kota kuno dan mendominasi lanskap. Namun karena aliran sungai terus berubah selama berabad-abad, saat ini relief tersebut tidak begitu mudah terlihat oleh pengunjung. Selama periode Haite, Sirkelihoyuk mungkin merupakan kota kultus Kumani. Muatali II paling dikenal sebagai penguasa Haite yang melawan Ramses II sampai terhenti di pertempuran Kades. Di antara sekutunya adalah Talmisharuma, cucu dari Supiluliumas I, yang merupakan Raja Aleppo. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan dalam perang ini, para sarjana umumnya percaya bahwa pertempuran tersebut berakhir dengan buruk bagi kedua belah pihak, terutama Ramses II. Ini karena kedua belah pihak menderita kerugian besar dan kekuatan militer mereka berkurang. Yang membuat pertempuran ini unik bukanlah bagaimana akhirnya, tetapi dari semua pertempuran yang dilakukan Ramses II selama masa pemerintahannya, dia memberikan perhatian khusus pada pertempuran ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia menghasilkan dua versi sebelum Masehi dari pertempuran tersebut, catatan sastra, terkadang disebut sebagai puisi, dan catatan bergambar, yang mencakup buletin, catatan singkat tentang pertempuran dan gambar pahatan. Kedua penggambaran pertempuran ini ditemukan terpahat di 5 kuil Mesir yang berbeda, termasuk Rameseum. Hal kedua yang membuat pertempuran ini patut diperhatikan adalah taktik yang digunakan Muatali II melawan tentara Mesir. Garis besar pertempuran tersebut adalah sebagai berikut, Muatali II mengumpulkan pasukannya di Suriah Utara dan mengirimkan pengintai dan mata-mata untuk memastikan lokasi pasukan Ramses II. Mata-mata mencapai Ramses II dan divisi Amun, saat dia pertama kali mendekati Kades. Mata-mata, yang berpura-pura menjadi desertir, mendapatkan perhatian Ramses II. Mereka menggunakan ini untuk meyakinkan dia bahwa tentara Haite berada lebih dari 100 mil jauhnya di Aleppo. Beberapa waktu kemudian, pengintai Haite lainnya ditangkap, dan Ramses II menemukan Tipu Muslihat, Muatali II berada tepat di luar Kades dengan pasukannya. Pertempuran dimulai ketika pasukan Haite menyerang tentara Mesir yang sedang berbaris menuju Kades. Ramses II, di kampnya di Kades, telah mendahului divisinya yang lain dan hanya membawa satu divisi pasukannya. Sementara divisi di selatan Ramses II diserang oleh salah satu komplotan kusir Haite, Muatali II telah mengirimkan kusir divisi kedua untuk menyerang kamp Ramses II. Pasukan Ramses II berhasil menangkis serangan Haite dan memenangkan pertempuran keesokan harinya. Dua kisah yang dibuat Ramses II tentang pertempuran tersebut menggambarkannya sebagai perjuangan epik melawan tentara Haite, di mana Ramses II memamerkan kehebatannya sebagai pemimpin militer yang brilian. Dalam buletin yang lebih pendek, Muatali II sering digambarkan sebagai pemimpin hati yang keji. Ramses II mengaku telah mendengar laporan palsu tentang keberadaan Muatali II, tetapi ketika dia menemukan di mana sebenarnya pasukan Muatali II, dia mengklaim bahwa Yang Mulia membantai mereka di tempat mereka tergeletak di depan kudanya, dan keagungannya sendirian, tidak ada yang lain bersamanya. Dalam puisi yang lebih panjang, Ramses II kembali menyebut Muatali II sebagai musuh keji hati, tetapi dalam versi ini dia juga menggambarkan Muatali II takut padanya, berkata, pemimpin hati yang keji berdiri di tengah-tengah pasukan yang bersamanya dan tidak keluar untuk berperang karena takut pada keagungannya, dan pemimpin hati yang malang berdiri di antara pasukan dan keretanya, berdiri berputar, menyusut, takut. Puisi dan buletin diakhiri dengan Ramses II memenangkan kemenangan menakjubkan atas Muatali II dan puisi diakhiri dengan Muatali menandatangani perjanjian damai dengan Ramses II karena ketakutan. Terlepas dari penggambaran pertempuran yang antusias oleh Ramses II, para sarjana telah menyimpulkan bahwa pertempuran tersebut merupakan bencana bagi Ramses II. Hal ini dikarenakan setelah pertempuran tersebut, Muatali II terus melakukan ekspansi ke Syria dan ekspansi Mesir terhenti di wilayah Palestina. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.